Kisruh yang terjadi dalam rumah tangga putra almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz, dan Larissa Chow bergulir bagai drama yang tak kunjung usai. Malahan, nasib rumah tangga pasangan ini pun kini tengah berada di ujung tanduk. Iya, Rabu 9 Juni kemarin, untuk kali kedua sidang perceraian Alvin dan Larissa digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Lagi-lagi, Larissa dan Alvin kompak tak menghadiri persidangan tersebut. Larissa memilih kuasa hukumnya sebagai wakil dirinya di ruang sidang, sementara Alvin sama sekali tidak diketahui keberadaannya. Sontak kehadiran pihak Alvin di ruang sidang menuai tanya, kemanakah Alvin pergi? Alih-alih menghadapi persidangannya, Alvin justru menggugah penampilan rambut barunya di media sosial. Lantas, benarkah dari awal Alvin sudah memantapkan hatinya untuk tidak menghadiri sidang cerainya dengan Larissa? Pada hari ini sidang jadwal kedua 9 Juni 2021, saya selaku kuasa hukum dari Larissa Chow menghadiri persidangan ini dengan diberikan surat kuasa dari beliau, dan beliau tidak bisa hadir dan sudah cukup diwakilkan oleh saya. Sementara dari pihak saudara Alvin Faiz tergugat tidak hadir. Seperti itu. Ya, Larissa kebetulan hari ini tanggal 9 Juni itu ulang tahun anaknya. Jadi dia mempersiapkan segala sesuatunya, jadi nggak bisa hadir. Gitu. Semula beliau mau hadir, tapi tadi malam kontak saya, hubungi saya, beliau nggak bisa hadir. Mudah-mudahan di sidang yang akan datang beliau bisa hadir. Ya saya belum tahu, saya kan belum hadir juga ke sana. Kita lihat aja nanti. Pihak Alvin nggak bisa hadir dan dari pihak panitera Pengadilan Agama tidak ada informasi. Jadi tadi juga masih menanyakan apa ada informasi dari pihak Alvin Faiz ataupun dari kuasa hukumnya, ternyata tidak ada informasi alasan kenapa beliau tidak hadir. Kita lihat ya Bang Alvin bagaimana. Kita juga kurang follow soal Bang Alvin ya, kita juga agak tertutup soal ini. Jadi kita doain aja deh yang terbaik. Aman untuk nemenin pengacara gitu kan, karena ada beberapa hal yang diurus. Jadi ya udah saya kemari, dan saya juga nggak tahu hari ini Alvin nggak datang kenapa gitu, karena memang sebenarnya yang saya tahu juga ya dia nggak akan datang sih gitu kan, memang nggak ada pengacara untuk Alvin sendiri. Saya kurang tahu tuh biar langsung cerita tuh gimana, mungkin dia nggak mau pakai pengacara atau mungkin mau sendiri gitu. Saya nggak tahu sidang lanjutannya dia akan datang atau tidak gitu ya. Hari ini dia berarti udah 2 kali kan sih ya. Saya cuma nanya kemarin pas pertama kali yang tanggal 2 ya, sidang pertama ya, sebelumnya kan saya sama dia. Datang nggak besok? Enggak deh kayaknya. Enggak, saya tidak mewakili pihak siapapun, tapi saya ada urusan lain, yaitu dengan pengacaranya. Dan Larissa hari ini memang dia nggak bisa hadir, semalam juga saya meeting dia, karena hari ini anaknya ulang tahun, jadi mau ada waktu untuk anaknya jalan-jalan. Sama Alvin nggak Bang? Jalan-jalan? Enggak, Larissa sama anaknya aja. Kayaknya udah duluan Alvin ya semalam kan. Udah bawa Yusuf keluar gitu kan. Hari ini memang waktunya untuk Larissa. Memang semalam dia bilang mau datang, akhirnya dia ngabarin bahwasannya nggak bisa datang karena akan memberikan waktunya untuk Yusuf yang berulang tahun hari ini. Bisa jadi mungkin mereka ada waktu masing-masing gitu kan, Larissa dengan Yusuf, Alvin dengan keluarganya persiapan. Lewat kuasa hukumnya, Larissa kembali menyampaikan tekadnya untuk tetap ingin berpisah dari Alvin. Bukan tanpa sebab, ibu satu anak itu tetap kekeh ingin mengakhiri perjalanan rumah tangganya itu, lantaran merasa tidak dihargai dan tidak dibimbing Alvin selama 5 tahun menjalani mahligai rumah tangga. Untuk memuluskan proses perpisahan itu, Larissa pun hanya meminta hak asuh anak jatuh ke tangannya dan tidak mempersoalkan mengenai harta gonogini. Namun, benarkah sahabat dekat Alvin dan Larissa berharap keduanya kembali bersatu? Mengenai materi gugatan, saya sampaikan juga alasan klien saya melayangkan gugatan kepada Pengadilan Agama Cibinong. Pertama adalah klien saya merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang istri. Yang kedua, merasa tidak dibimbing layaknya sebuah rumah tangga. Dan yang ketiga, merasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam mahligai rumah tangga antara Larissa Chow bersama pihak tergugat. Seperti itu. Klien saya tidak menuntut mengenai harta gonogini. Ya. Beliau tidak menuntut harta gonogini. Dan yang selanjutnya,
klien saya memohon agar hak asuh anak diberikan kepada beliau. Seperti itu. Tadi majelis hakim menanyakan ke saya, apakah klien kami tetap ingin bercerai atau ada upaya untuk rujuk. Sesuai amanat dari klien kami, beliau menyatakan tetap berlanjut untuk proses perceraian. Pernikahan ini kan sudah berjalan 5 tahun ya, rekan-rekan udah tahu semua, gitu kan. Kurang lebihnya 1 tahun terakhir inilah, seperti itu, ya. Enggak dong, 2020-an. Itu nanti klien kami ya yang berhak menyampaikan ya, prinsip. Sudah tidak tinggal satu rumah. Oh, itu sejak kapan, Bang? Sudah kurang lebih 3 bulan yang lalu ya, sudah kurang lebih 3 bulan. Komunikasi pun sudah tidak ada, paling ya seputar anak paling ya mereka komunikasi. Ya, sudah pisah rumah. Itu kan anak ya, namanya seorang ayah terhadap anak kan sayang ya, pasti kan seperti itu. Nah, kita tetap jaga hubungan baik, ya kan, demi kebaikan para pihak ya, baik pihak Larissa bersama keluarga juga saudara Alvin bersama keluarga. Mereka baik sih gitu kan. Dari siang sebelum perceraian aja, statement untuk berpisah aja, ya saya ketemu mereka berdua di lapangan futsal gitu kan. Jadi komunikasi juga masih baik gitu kan. Walaupun mereka kadang saya komunikasi kedua pihak itu juga gitu kan. Makanya ketika berita itu keluar mereka berpisah, ya memang udah keputusan mereka mungkin gitu kan. Dan ya mungkin saya cuma bisa berharap ketika sedang selesai, entah apapun itu keputusannya, ya yang terbaik buat mereka. Awalnya saya berharap bahwa ya semoga nujuk gitu. Ya memang sebelum mereka mengeluarkan statement bisa, sempat ada omongan saya bilang ini nggak dipikirkan lagi gitu kan, karena ngeliat anaknya kan gitu kan. Dan akhirnya ya udah, itu udah pilihan mereka berdua. Saya tetap juga ngasih support gitu kan, coba dipikirkan kembali gitu kan, semoga bisa rujuk, bisa bayar lagi gitu kan. Cuma satu, lihat anak aja udah gitu. Saya cuma minta doanya aja gitu kan, semoga bisa kembali gitu kan. Tapi mungkin kalau tadi saya lihat bahwa yang teman-teman dengar tadi juga kan, bahwa tetap akan lanjut kan untuk sidang perceraiannya. 5 tahun mengayuh indahnya bahtera rumah tangga, Larissa dan Alvin justru membuat publik terkejut dengan pengumuman bahwa keduanya ingin berpisah. Perpisahan Larissa dan Alvin pun menggulirkan drama konflik yang panas, di mana keduanya terlibat saling berbalas status di sosial media. Puncaknya, Larissa akhirnya menguak 7 poin alasannya untuk berpisah dari Alvin. Sontak pengakuan Larissa itu pun menuai kehebohan di sosial media. Bahkan Amr Azikra selaku adik Alvin Faiz pun turut menyayangkan postingan tersebut. Bahwa klien saya curhat di sosial media, tapi dia curhatnya itu di close friend. Jadi hanya kalangan terbatas yang bisa melihat curhatan dia itu. Tapi dia juga kaget, kok bisa bocor ke berbagai media sehingga jadi viral seperti ini. Namun klien saya menyesali juga, dia menyesali bahwa harus curhat di sosial media, seperti itu. Jadi dan beliau bersama keluarganya sudah juga bersilaturahmi ke pihak keluarga besar saudara Alvin dan menyatakan permohonan maaf atas curhatannya itu. Enggak, dia sehat-sehat saja kok. Ya, tidak ada tekanan itu. Karena itu tadinya dia nggak mengira akan viral seperti itu. Dia pikir kan ini di close friend hanya teman-teman dekat saja yang baca, tapi ternyata bisa viral seperti dia, nggak menyangka itu. Saya tidak bisa menjawab karena itu saya kurang tahu gitu kan. Dan itu benar atau tidaknya, ya saya cuma bisa berdoa dan berharap itu tidak benar, kayak gitu kan. Karena ini menyangkut nama besar di belakangnya sosok mereka kan, kayak gitu. Nah tidaknya saya cuma bisa dekat terus dengan mereka, ya kan, nggak akan jauh gitu, akan tetap support gitu kan. Iya, pertama kita melihat tentu sangat menyayangkan ya, karena kita kan sama-sama jaga nama baik. Kemudian ya ini sudah terjadi, ya udah kita hadapi dengan sabar, tabah dengan kepala dingin. Begitu, jangan sampai gara-gara satu api kita balas dengan api, jangan sampai gara-gara ini jadi ribut, jangan sampai jadi berantem. Enggak, kita lebih mengutamakan silaturahmi, kita lebih mengutamakan kekeluargaan, begitu, daripada cara-cara yang seperti itu, begitu. Tapi
hal ini tidak membuat kami benci dengan Cilarisa maupun Bang Alvin. Kami tetap mendoakan, mensupport, dan sayang kepada mereka berdua. Insya Allah yang terbaik. Tentu ya sedih, pasti sangat menyayangkan, tapi Bang Alvin menghadapinya dengan sabar dan tabah, dan tidak banyak membicarakan soal ini gitu. Bang Alvin lebih baik di belakang membicarakannya. Ya itu persepsi Cilarisa ya, itu haknya dia sebagai warga negara Indonesia berpendapat seperti itu, wajar, nggak apa-apa. Tapi yang Amar tahu Bang Alvin adalah ayah yang sangat sayang sama anaknya, ayah yang tanggung jawab, ayah yang sayang sama keluarganya. Itu persepsinya Amar, yang Amar lihat seperti itu. Kalau misalnya ada persepsi lain, nggak apa-apa, beda-beda persepsi orang begitu.